Tapi karena ada hasad, dan biasanya ya, orang dekat yang hasad, tetangga biasanya. Tetangga lihat kayaknya tidak ada kerjaannya. Ya, nanti bangun tidur, keluar rumah, tidak ada dia kemana-mana, tidak pernah pergi pakaian formal, pakai sepatu, naik kereta, naik mobil dan sebagainya. Kayaknya di rumah saja, tapi kok banyak betul hartanya. Rumahnya semakin hari tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya. Nah, inilah hasad. Dia bahkan mengajak orang lain mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa bisa jadi ini orang ini punya tuyul dan lain sebagainya. Di momentum bulan Dzulhijjah, ini bulan yang banyak keutamaan di dalamnya, kita dianjurkan untuk banyak meningkatkan amal soleh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syiar yang hendaknya kita agungkan. Syiar itu salah satunya adalah waktu. Seperti bulan Ramadan dengan keutamaannya, termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Rajab, Muharram dan lain sebagainya. Dia adalah waktu. Syiar itu juga terkait dengan tempat. Ada syiar-syiar yang diagungkan. Dia ada di Makkah Al-Mukarramah, ada di Madinah Al-Munawwarah, ada di Masjidil Aqsa, ada di rumah-rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar. Syiar juga itu kaitannya dengan ibadah. Di mana bulan Dzulhijjah ini mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah haji menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalamnya juga ada ibadah kurban. Kemudian sebelum ibadah kurban itu juga ada puasa Arafah. Ini syiar. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Dan demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu hendaknya diagungkan, tapi tidak bisa mengagungkannya fa innaha min taqwal qulub, kalau tidak memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tempat yang mengandung peristiwa misalnya. Di Jakarta ini ada beberapa tempat di mana di situ ada nilai historikal, ada nilai bersejarah. Kita ajak anak-anak kita mengunjungi monumen nasional misalnya. Kalau anak-anak itu tidak mengerti apa yang ada di dalam diorama itu, di mana ada peristiwa-peristiwa heroisme di sana, maka yang terjadi adalah kita ajak anak-anak kita ke tempat itu hanya sekedar dokumentasi saja. Tidak ada nilai historikal yang dia didapatkan di dalamnya. Ada syiar yang kaitannya dengan waktu, misalnya 17 Agustus kemerdekaan. Ada orang upacara bendera, ada orang tarik tambang, ada orang panjat pinang, ada orang balap karung. Dia hanya sekedar menjadi peristiwa balap karung, tarik tambang, panjat pinang, tanpa mengerti apa sesungguhnya makna di balik sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Begitu juga dengan tempat. Mereka yang pergi beribadah umroh, beribadah haji, kalau dia tidak yu'azzim sya'airallah, dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu, berangkatnya itu bisa jadi nawaitunya bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan haji yang begitu banyak orang antri, mungkin hanya bisa sekali seumur hidup dilakukan, dan pahalanya itu, ganjarannya tidak lain adalah surga. Tapi kalau dilakukan bukan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang berangkat itu hanya kerugian saja yang didapatkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan yang mampu mengagungkan syiar-syiar Allah itu karena timbul dari ketakwaan hati. Dia hanya bisa timbul kalau hati itu bertakwa. Makanya sya'air itu asal katanya dari sya'ura. Sya'ura yash'ur, merasakan.
Jadi orang yang bisa betul-betul merasakan nikmatnya beribadah di masjid ini, mengagungkan syiar Allah. Ada masjid yang dibangun dengan begitu indah, banyak jamaahnya, sholat dengan khusyuk. Bisa yash'ur, dia merasakan ibadah yang begitu nikmat. Karena dia punya fa'innaha min taqwal qulub, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah mengapa tazkiyatun nafs menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dia inherent, dia melekat dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus membersihkan jiwa kita, membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tokoh sentral, salah satu-satunya tokoh sentral di bulan Dzulhijjah ini. Padahal Nabiullah Ibrahim itu seakan-akan dalam sejarahnya menelantarkan istri dan anaknya. Ya, kita bicara seakan-akan karena dalam paradigma iman itu bukan seakan-akan, tapi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bertemu dengan anaknya yang ditunggu-tunggu kelahirannya, kemudian tumbuh menjadi seorang anak muda, tapi anak muda itu hendak dikorbankan. Kira-kira kisah apa yang menarik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mau didapatkan? Tapi justru inilah orang yang melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pesan penting tentang tazkiyatun nafs ini. Apa doa beliau? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul di antara mereka, yatslu alaihim ayatika. Kelak Rasul itu akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu mengajarkan kandungan Al-Quran itu dan sunnah-sunnah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Jadi ini tugas kenabian, dan ini yang terus-menerus kita lakukan. Hendaknya senantiasa mentazkiyah jiwa kita. Salah satunya dengan membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, supaya hati kita ini bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan betul syiar-syiar, perintah-perintah. Bagaimana kurban yang di ayat ini, beberapa ulama menafsirkan bahwa ayat ini kaitan dengan kurban. Bagaimana orang yang berkurban itu memang betul-betul berkurban karena ketakwaannya kepada Allah. Sehingga dia pilih kurban yang terbaik, kurban yang paling sehat. Kemudian dia salurkan kepada tempat-tempat yang memang amanah untuk menyalurkan daging-daging kurban itu. Dan itu dilakukan karena ketundukan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan meneruskan salah satu penyakit hati yang harus kita coba untuk hindari. Dan memang harus bagaimana kita bisa mengeliminate, menghapuskan penyakit ini dari hati kita, yaitu penyakit hasad. Karena hasad ini bahayanya nanti akan berdampak pada diri kita, dan dia akan berdampak pada lingkungan sekitar dan juga pada peradaban manusia. Tumbuh kembangnya peradaban manusia. Apa makna hasad itu menurut ulama? Al-hasad huwa tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, timbul perasaan bagaimana orang itu tidak mendapatkan nikmat itu. Dia mendapatkan nikmat kekayaan, dia mendapatkan nikmat pasangan, dia mendapatkan nikmat jabatan. Lalu muncul di hati kita, wah, kayaknya kok enak betul orang itu punya itu, bagaimana supaya dia tidak mendapatkan timbul itu. Itulah munculnya penyakit hasad. Dan menurut Ibnu Taimiyah, makna hasad adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah membenci, al-bughdu wal karahah, dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad.
Jadi tidak suka dengan keadaan yang baik pada orang yang menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hasad yang ada di dalam diri seorang manusia. Ada dua tipikal atau ada dua tingkatan hasad. Yang pertama adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi Allah tambahkan rezekinya, muncul di hasad hati orang lain, kemudian orang itu ingin bagaimana supaya orang itu tidak mendapatkan nikmat itu. Ya, tiba-tiba dia beli tanah, kok bisa dia beli tanah ya? Jadi muncul perasaan hasad, kok bisa dia tiba-tiba bangun rumah ya? Perasaan pendapatannya sama aja dengan kita. Dilihat slip gajinya sama aja. Kenapa dia bisa tiba-tiba bangun rumah? Muncul hasad. Dan tidak suka betul rasanya orang itu mendapatkan kenikmatan. Atau pada tahap yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Jadi tadi yang pertama itu bagaimana supaya nikmat itu hilang. Yang kedua, tingkatan yang lebih berbahaya lagi, hasad itu, bagaimana nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut pindah kepadanya. Ini bapak-bapak sekalian, misalnya ya, ada orang yang tiba-tiba dia menikah dengan istri yang mungkin itu menjadi tipikal seseorang yang menginginkan wanita tersebut. Ya, dia inginkan bagaimana supaya wanita tersebut bisa pisah dari suaminya yang sekarang. Dia lakukan segala macam cara, ya, segala macam upaya supaya wanita tersebut bisa dimilikinya. Apakah ia memfitnah suaminya, apakah ia membujuk rayu istrinya tersebut supaya sesuatu peristiwa terjadi, apakah suaminya mentalak istrinya lalu ia merebutnya, atau sampai pada tingkat menghilangkan nyawa. Yang melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa laki-laki tersebut agar dia bisa menguasai istri dari laki-laki tersebut. Atau pada kekuasaan. Hasad pada kekuasaan. Ketika seseorang mendapatkan jabatan, ketika seseorang mendapatkan kekuasaan, terus menerus ia melakukan gangguan instabilitas. Ia berupaya agar supaya umat tidak percaya dengan pemimpin yang terpilih tersebut. Ia berupaya agar masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan, sampai pada tingkat melakukan gerakan-gerakan yang sesungguhnya tidak relevan pada orang yang mendapatkan jabatan tersebut. Dan ini terjadi bukan hanya dalam konteks negara, tapi juga dalam konteks perusahaan. Di mana ketika seseorang mendapatkan promosi jabatan, dan di antara kandidat-kandidat tersebut ada yang tidak suka dengan orang yang mendapatkan nikmat tersebut, maka kandidat-kandidat tersebut melakukan upaya-upaya bagaimana orang yang mendapatkan promosi jabatan itu bisa tercabut jabatannya hingga dipindahkan jabatan tersebut kepada orang yang memiliki hasad. Sejarah hasad itu bahkan dimulai dari penciptaan awal manusia. Ketika iblis itu memiliki rasa iri dan dengki kepada Nabiullah Adam alaihissalam, diangkat menjadi seorang khalifah, wakil Allah di permukaan bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud, iblis menolaknya. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Nah, penyakit hasad ini yang banyak muncul adalah ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. I am better than him. Saya lebih baik darinya. Dan ini kaitannya dengan jabatan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi karena hasad. Munculnya sikap hasad. Itu karena merasa kita lebih baik darinya. Kok bisa ya dia yang dipilih jadi DKM? Ketua takmir masjid. Padahal masa saya lebih banyak ini. Itu kan terjadi. Ada satu video yang begitu viral. Perebutan imam masjid. Di satu wilayah, yang satu merasa sudah mendapatkan SK dari pemerintahan setempat, yang satu merasa menjadi imam di masjid, itu karena dukungan masyarakat setempat. Karena hasad inilah yang memunculkan perebutan jabatan. Ana khairum minhu.
Saya ngajinya lebih bagus, saya lebih banyak di masjid, saya tokoh di masjid ini, saya warga lokal di masjid ini, kok bisa? Nah, ini bapak-bapak sekalian, hasad ini karena ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kalau bapak-bapak lihat ya, bagaimana kepala sekolah yang diangkat, mungkin di sekolah yang di bawah pemerintahan atau mungkin sekolah yang di bawah swasta. Kalau sekolah itu menjanjikan, apalagi jabatan itu menjanjikan tunjangan jabatan yang begitu besar, maka itu mesti akan timbul yang namanya hasad. Karena ketika dia merasa tidak dipilih, ana khairum minhu. Pada ormas-ormas keagamaan juga begitu. Pada harokah-harokah keagamaan juga begitu. Ketika pemilihan posisi-posisi yang sangat strategis dan dia tidak dipilih, maka 5 tahun perjalanan ormas itu, ana khairum minhu itu selalu terbersit. Bagaimana dia selalu melakukan perbuatan instabilitas. Mungkin dia ada di dalam ormas tersebut menjadi pengurus struktural, tapi kerjanya itu selalu menggembosi pemimpin yang terpilih. Dalam istilah teori kepemimpinan itu namanya who is sinking the boat. Siapa yang menenggelamkan kapal. Dan sinking the boat, yang menenggelamkan kapal itu rata-rata adalah orang-orang yang punya hasad di dalam satu entitas, di dalam satu komunitas, di dalam satu harokah. Dan itu juga terus menerus terjadi. Maka apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia merasa ana khairum minhu, dia menolak untuk bersujud, dia selalu membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam supaya bisa dikeluarkan dari surga, dan dia bersumpah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diperpanjang usianya sampai hari akhir, dan dia bersumpah untuk selalu menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hasad setitik, karena jabatan yang tidak didapatkan, maka perilaku iblis itu sepanjang zaman abadi selalu ingin menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa sejarah hasad yang kedua? Sejarah hasad yang kedua persis ketika Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi, kemudian memiliki keturunan. Hilangnya nyawa manusia pertama itu karena hasad. Kenapa ini kita sampaikan? Supaya kita betul-betul mengerti bahaya sekali hasad. Hilangnya nyawa pertama itu karena hasad. Dan itu kaitannya dengan peristiwa kurban. Maka kurban ini banyak sekali ibroh, pelajaran yang ingin kita ambil. Salah satunya adalah ketika kurban yang diserahkan itu tidak diterima, maka Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam, tumbuh dan besar di dalam lingkungan keluarga Nabi. Tumbuh dan besar di dalam lingkungan keluarga Nabi. Tapi hasad itu tidak lepas dari dirinya. Lalu dia mengatakan, la'aqtulannak, sungguh aku pasti membunuhmu. Maka dia memutuskan untuk membunuh saudaranya sendiri. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad itu juga menimpa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Betapa kuatnya perlawanan orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi itu permusuhannya begitu kuat. Kenapa? Karena kenabian itu, nabi terakhir itu yang mendapatkannya adalah bukan dari keturunan Bani Israel. Maka mereka sangat kuat. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Sesungguhnya kami juga telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Apa maksudnya?
Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar, bahwa nabi-nabi di kalangan keturunan Israel, salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam, kemudian keturunan-keturunannya yang juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu juga mereka diturunkan kitab-kitab kepadanya dan mereka dijadikan raja-raja di antara mereka. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat Bani Israel untuk timbul hasad kedengkiannya. Karena mereka juga punya keturunan-keturunan yang menjadi nabi. Tetapi di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, tapi di antara mereka memang ada yang menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah. Ditambah lagi dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memang bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi bertambah-tambah kebencian mereka kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka hasad ini dia sesuatu yang tersembunyi. Dia ada di dalam hati, dia tidak nampak. Tapi dampaknya, bahayanya itu yang pertama dia akan membahayakan diri sendiri. Jadi hasad itu bahayanya pertama diri sendiri dulu. Lalu bahayanya itu akan membahayakan orang lain. Dan orang lain itu adalah orang-orang terdekat. Hasad itu orang-orang terdekat. Nanti kita lihat beberapa kasus. Hasad itu biasanya orang-orang terdekat. Anak, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Lihatlah kisah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam. Itu kan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Membohongi ayahnya. Itu orang dekat semua. Itu kenapa? Karena ada hasad. Kabil dan Habil tadi itu karena hasad. Kakak adik. Itu betapa bahayanya hasad. Dan ini yang betul-betul, kalau kita merasa tidak memiliki hasad, kita yang hadir di tempat ini tidak memiliki hasad. Tapi kita harus berhati-hati terhadap anak-anak keturunan kita. Mungkin urusan tanah wakaf yang kita wakafkan itu untuk menjadi rumah ibadah. Itu tidak menjadi persoalan hari ini. Tapi betapa banyak gugatan-gugatan. Dan ada beberapa gugatan. Dan itu gugatan dari anak keturunan. Menggugat tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Hanya gara-gara muncul hasad terhadap tempat-tempat yang sudah diwakafkan. Pesantren yang tadinya sudah diwakafkan tanahnya oleh ayahnya. Pesantren itu dahulu dibangun dengan latar belakang sosial. Ya, melindungi anak yatim, terlantar, diberi pendidikan gratis dan sebagainya. Tiba-tiba tumbuh berkembang pesantren itu. Banyak bantuan, banyak bangunan-bangunan permanen. Banyak orang-orang yang datang bukan lagi kelas sendal jepit. Tapi yang datang adalah mobil-mobil Pajero, yang datang adalah mobil-mobil Lexus dan sebagainya. Maka muncul hasad di dalam diri pewakif, keturunan pewakif tadi. Sementara mereka berada dalam kondisi ekonomi yang dibandingkan dengan pengurus pesantren itu jauh tertinggal. Far left behind. Kalau dia lihat kok pengurus pesantren mobilnya sudah ya minimal Wuling lah. Ya, atau R3 dan lain sebagainya. Dia jangankan punya mobil, motor aja setengah mati mau kredit. Muncullah hasad. Bayangkan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahnya sudah mewakafkan lahan itu untuk pondok pesantren. Tapi karena hasad, maka dia menggugat. Dan ini tadi membahayakan orang lain, membahayakan lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Nah, bahaya hasad bagi diri sendiri, itu dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan baik. Jadi baik terus keadaan manusia itu sehat. Manusia itu gembira, manusia itu murah senyum. Malam yatahasadu, selama ia tidak dengki, saling mendengki satu sama lain. Jadi kalau sudah timbul dengki, memang bukan misalnya ada syair-syair dulu yang mengatakan susah tidur karena jatuh cinta misalnya begitu ya. Tapi ini susah tidur karena hasad. Ya, tetangga beli kulkas baru, tetangga beli mobil baru, rasanya ya sama-sama kita ya jadi aktivis misalnya, sama-sama jadi aktivis. Tapi kok dia kayaknya sejahtera betul.
sebentar-sebentar pergi umroh, sebentar-sebentar berangkat haji, muncul hasad. Ini memang sakit. Ini diri sendiri bahayanya, susah tidur, susah makan, mungkin banyak pikiran. Pikirannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sibuk memikirkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, iyyakum wal hasad. Jauhilah perkara hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, ia menghapus kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa bisa ia memakan kebaikan? Karena hasad itu dia akan berbuat zolim kepada orang yang dia tidak sukai. Dia sebut-sebut kejelekannya, dia mengajak orang lain untuk membencinya. Kayaknya itu kekayaannya itu didapat dari korupsi. Disebut-sebutlah, tidak mungkin rasanya. Bisa jadi orang itu dapatkan. Memang tidak pernah ada husnuzon, tidak pernah ada husnuzon bahwa dia punya warisan, bahwa dia punya bisnis diam-diam. Ya, makanya ada orang sekarang di zaman digital ini, Bapak-bapak sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk-duduk saja memang dapat duit. Zaman digital ini, kerjanya remote, dari rumah, WFH, work from home. Tetangga bilang, ini pelihara tuyul ini. Kan biasa yang rame itu, pelihara tuyul ini. Padahal dia mengerjakan pekerjaannya, bisa jadi dia desainer grafis internasional, kliennya di seluruh dunia, tapi dia kerjakannya dari rumah. Bisa jadi dia seorang arsitek juru gambar, dia menggambar dari pekerjaan-pekerjaan, atau dia seorang konsultan. Dengan begitu banyak pendekatan pekerjaan hari ini, orang bisa mencari nafkah, tidak berangkat kerja, cukup dari rumah saja. Tapi karena ada hasad, dan biasanya ya, orang dekat yang hasad, tetangga biasanya, tetangga lihat kayaknya tidak ada kerjaannya, ya, nanti bangun tidur, keluar rumah, tidak ada dia kemana-mana, tidak pernah pergi pakaian formal, pakai sepatu, naik kereta, naik mobil dan sebagainya, kayaknya di rumah saja, tapi kok banyak betul hartanya. Rumahnya semakin hari tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya. Nah, inilah hasad. Dia bahkan mengajak orang lain mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa bisa jadi ini orang ini punya tuyul dan lain sebagainya. Ini luar biasa hasad ini. Hal-hal yang di luar logika bahkan mereka lakukan agar supaya seseorang itu terhilang kenikmatan dari dirinya. Lalu apalagi bahaya hasad? Bahaya hasad ini bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi kita mengingkari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau," dan janganlah kamu iri hati, "ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd," terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Allah sudah menegaskan ini. Dan Allah menegaskan ini, Allah tahu betul bagaimana jiwa manusia. Bagaimana hati manusia. Hati manusia itu cenderung pada al-hasad, kebencian kalau orang bertambah kenikmatannya. Maka Allah katakan, la tatamannau, jangan iri hati. Ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki itu ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ini ayat asbabun nuzulnya, ada para wanita menghadap kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menanyakan kenapa laki-laki itu mudah betul mendapatkan amalan. Kalau bersaksi mereka dihitung satu, kami dua, mereka satu. Kenapa mereka banyak betul mendapatkan warisan? Tapi ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, lirijali nasibum mimma iktasab. Kenapa kami tidak boleh pergi berperang? Mereka mudah betul untuk mati syahid sebagai syuhada di peperangan. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga indahnya kalau kita memang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini itu memang hal-hal yang benar, hal-hal yang lurus. Ghairu dzi iwajin,
Tidak ada yang bengkok. Qur'anan Arabian ghairu dzi iwajin. Quran diturunkan dalam bahasa Arab ghairu dzi iwajin, tidak ada yang bengkok, benar semua. Jadi ketika kita membaca, wah ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, dan dengan mempercayai kebenaran Quran ini kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat yang lain Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini peringatan Allah kepada orang yang benci atas takdir Allah, ketetapan Allah kepada rezeki yang Allah turunkan kepada manusia. Sebagian Allah lapangkan rezekinya, sebagian memang Allah cukupkan dengan rezeki yang seperti itu. Lalu bahaya hasad terhadap orang lain, terhadap persaudaraan khususnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian. Jadi penyakit itu sebenarnya tadi kita katakan dia bermula dari bahkan penciptaan manusia. Lalu penghilangan nyawa manusia pertama, berlanjut kepada zaman Rasulullah SAW, dan dia berulang. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha, dengki dan benci. Dia seperti loop, bahasa kita loop itu lingkaran. Jadi dia siklus yang selalu berulang, dan dia bisa menimpa siapa saja. Dia bukan hanya menimpa tetangga yang miskin kepada yang kaya. Dia tidak hanya menimpa dalam lingkungan saudara di mana satu anak merasa tidak diperhatikan sementara dia iri terhadap saudaranya yang lebih diperhatikan. Tapi dia juga bisa menimpa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang satu prestasinya terus meningkat, menanjak. Yang satu kok susah betul dia belajar. Yang satu dicintai oleh kiai, yang satu rasa-rasanya nama-namanya aja tidak pernah disebut. Jadi hasad itu penyakit yang selalu berulang. Dan dia adalah wal baghdha'u hiyal haliqah. Al baghdha' hiyal haliqah, dia pemotong. Haliqatud din la haliqatus syar. Dia itu memotong agama, memutuskan agama, dan bukan memotong rambut. Jadi bahayanya al-hasad, dia memotong rambut. Walladzi nafsu Muhammad biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'minu hatta tahabu. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai itu bagian daripada supaya kita bisa mengeliminir, menghilangkan sikap benci, sikap hasad di dalam hati kita. Jadi hasad tadi bukan hanya bahaya diri sendiri, kemudian tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi terhadap persaudaraan. Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga mengingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Bayangkan begitu banyak kalimat tidak beriman. Dan kalau iman itu di dalam Al-Quran banyak dikorelasikan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, iman itu banyak dikorelasikan dengan hablum minan nas, hubungan terhadap manusia. Maka apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kebaikan-kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, itu juga dia inginkan agar saudaranya mendapatkannya. Itulah pesan penting agar supaya hasad itu tidak tumbuh berkembang di dalam diri kita. Lalu kita katakan tadi hasad itu juga dia peristiwa berdarah pertama, dan inilah hasad yang menghilangkan nyawa manusia. Pada peristiwa kurban tadi diceritakan Qabil yang tadi membunuh Habil, lalu di ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan waman ahya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Siapa yang membunuh manusia, seorang manusia. Jadi ada orang yang membunuh seorang manusia. Jadi satu orang yang dia hilangkan nyawanya
bukan karena manusia itu berbuat kerusakan di bumi. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini ayat ini kaitannya dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Lanjutan ayat ini, ayat sebelumnya. Dan Qabil itu membunuh satu orang itu karena hasad. Karena hasad inilah membunuh satu orang itu seakan-akan membunuh semua manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi itu manfaatnya menghilangkan hasad. Ya, agar supaya dan kita ajarkan itu kepada keluarga kita, kepada istri kita. Penting untuk mengajarkan kepada istri kita. Jangan mudah untuk timbul perasaan iri, dengki, sampaikan kepada suaminya. Itu kok bisa ya, sama kerjaan di kantor kok dia begini dan begitu. Banyaklah hal-hal yang dicurhatkan istri kepada kita. Ya. Jangan sampai muncul hasad. Ya, ingin menghilangkan nikmat dari orang itu. Atau pada tingkatan yang berikutnya, nikmat itu bagaimana caranya supaya pindah kepada dirinya. Dan ini tingkatan kedua inilah yang bisa mengancam atau menghancurkan peradaban manusia. Kenapa? Karena dari situ banyak perkelahian. Banyak perkelahian muncul karena hasad. Sengketa, percekcokan, peperangan fisik. Ya, hasad satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi bukan urusan personal lagi, tapi urusan komunitas. Kenapa bisa bangsa itu lebih hebat, lebih unggul? Bagaimana caranya supaya bangsa itu tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan? Dicari cara. Ya, difitnah dan lain sebagainya. Atau peperangan fisik. Saling membunuh dan meniadakan, dan itu mengancam peradaban manusia. Nah, tadi kita katakan loop. Hasad itu selalu berulang. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Kalau hasad itu tadi kita bilang tertutup. Dia tidak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Hari ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkembangan media sosial, hasad itu bukan lagi disimpan dalam hati. Tapi hasad itu diungkap dalam status-status media sosial. Hasad itu ditulis dalam Instagram, hasad itu diwujudkan dalam video-video di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Jadi hasad itu bukan lagi disimpan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tapi hasad ini sudah bukan lagi sesuatu yang membuat malu orang, tapi diwujudkan di dalam banyak sekali status media sosial. Jadi kalau hasad zaman dulu itu tertutup, tidak tahu orang dia punya hasad, tapi dan prioritasnya adalah pada materi dan kekuasaan. Di zaman digital ini bentuk hasadnya lebih terbuka. Dia bukan hanya harta dan kekuasaan. Hasad itu bisa jadi, dan ini buat para wanita kita yang mengupload wajah-wajahnya di media sosial, memperlihatkan nikmat kecantikannya kepada orang lain. Dan itu penting buat kita pesankan kepada anak keturunan kita, kepada istri. Jangan sekali-kali mengupload wajah kecantikan mereka di media, karena timbul hasad orang. Ada satu peristiwa, dan itu di akhir Desember 2024. Ya, seorang wanita menghabisi nyawa sepupunya. Itu gara-gara sepupunya itu mengupload wajahnya yang begitu cantik di media sosial. Banyak sekali yang like, banyak sekali yang share, banyak sekali yang memujinya. Ini hasad. Jadi hasad, kalau hasadnya iblis itu karena jabatan kekuasaan. Tapi ini hasad karena hasadnya sudah begitu meluas. Ya, ini persoalan digital ini bukan hanya wajah, tapi juga like, share, itu bisa menimbulkan hasad. Atau kita mengungkap nikmat-nikmat di dalam media sosial, lalu media sosial itu menjadi alat timbulnya hasad untuk orang lain. Ya, beberapa kasus yang kita sampaikan tadi, ya, termasuk kenapa hasad itu juga timbulnya biasanya di internal orang lain. Kasus di Surabaya misalnya, ya, ada saudara kandung itu membunuh saudaranya sendiri, pemilik restoran. Saudara kandung membunuh saudaranya sendiri gara-gara pembagian warisan. Ini hasadnya luar biasa. Ada
ada ibu dan anak di Pasuruan. Ini juga sangat baru di tahun 2025 ini. Ini dihabisi. Siapa yang menghabisi? Tetangganya. Membunuh ibu dan anak. Ada lagi tetangga yang menyusun rencana 2 bulan. Melakukan pembunuhan berencana, membunuh satu keluarga. Itu kenapa? Karena persaingan bisnis. Jadi yang dibunuh ini adalah pengusaha sembako. Pengusaha sembako, dan pengusaha sembako ini sukses. Sementara tetangganya sembakonya tidak sukses. 2 bulan direncanakan pembunuhan ini. Jadi bayangkan hasad ini. 2 bulan itu rugi betul orang yang merencanakan ini. Dia berpikir terus tidak bisa tidur. Merugikan buat dirinya. Tapi juga bukan hanya merugikan dirinya. Merugikan orang satu keluarga dibantai. Dihabiskan nyawanya gara-gara persaingan bisnis. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari perilaku hasad? Yang pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah." Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kamu furqan. Apa furqan maksudnya di sini? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ini yang harus kita latih, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, mampukan aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Mampukan aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ini bukan hal yang sederhana. Kelihatannya syukur itu mudah, sederhana, tapi bahkan kita dititipi di dalam Al-Quran satu doa yang harus kita lantunkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Lalu apa yang kita lakukan lagi agar terhindar dari perilaku hasad? Tingkatkan empati dan berempati. Bangun empati sosial terhadap masyarakat sekitar. Mulai dari keluarga. Bangun empati itu. Dan empati itu memang perintah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sabda baginda Rasulullah SAW. Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Termasuk ibadah kurban ini yang bagi kita yang diberi kemampuan, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita wujudkan karena bagian dari empati kita. Empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan terus menerus kita juga bagaimana terhindar dari perilaku hasad. Ini selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita enggak tahu, bisa jadi kita sudah tidak menampakkan, kita tidak punya akun media sosial. Ya, kita tidak menampakkan kekayaan kita, kita sudah berusaha berlaku adil terhadap anak-anak kita. Kepada tetangga kita sudah menunjukkan empati, tapi kita tidak tahu masih ada orang-orang yang hasad kepada kita. Disinilah pentingnya kita bertawakal kepada Allah dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari pelaku hasad. Maka bacaan zikir kita pagi dan petang, pagi dan sore, termasuk ketika mau tidur juga kita disunnahkan untuk membaca 3 qul atau 2 qul. Itu adalah bagian daripada kita min syarri hasidin idza hasada. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya hasad ketika idza hasad, ketika hasadnya itu menimpa kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perilaku hasad dan dari pelaku hasad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi